Halo kunyo, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Biji masih aman? Kembali lagi bersama saya Bills, tentunya orang terganteng di dunia. Sehingga buat kalian semua, jangan sampai lupa untuk selalu merilekskan badan, tenangkan pikiran, kendorkan ulak telur, kecikan palak biji, tutup pintu, siapkan tisu, selamat menonton dan... Ya, video ini merupakan chapter kedua atau episode yang kedua dari video sebelumnya, yang mana video sebelumnya terdapat sosok misterius yang masih belum terungkap dan akan diungkap dalam video ini. Berlatar pada tahun 1891, terlihat Ria sedang dalam misinya mengantar paket untuk seseorang, di mana saat itu Rizky dalam mode penyamarannya mengikuti Ria karena dia udah sadar kalau si Ria dibuntuti oleh orang-orang tak dikenal, serta Rizky curiga dengan isi paket yang tidak biasa itu. Tak lama mereka terkepung sehingga Ria pun sendirian pergi mengantarkan paket. Saat asik-asiknya adu gelut, mereka harus berhenti dulu disebabkan adanya polisi yang sedang berpatroli. Dan ya, itu merupakan berkah bagi Rizky, di mana dengan kemampuannya dia langsung menganalisa dan memprediksi semua serangan lawan sehingga di sisi lain, tampak seorang dokter tua dan Ria yang sedang memberikan paket itu padanya, di mana katanya kalau paket itu merupakan sebuah bayaran dari Profesor Misterius terhadap dokter itu. Si dokter pun memberikan sebuah surat pada Ria untuk diberikan kepada si Profesor Misterius dan menghentikan Ria untuk tidak pergi sebelum dia benar-benar memastikan bahwa isi kotak itu adalah upahnya. Dan ya, ternyata di dalamnya terdapat bom untuk membunuh si dokter karena si bebenguk misterius ingin menghapus semua bukti yang ada, dan beruntungnya Rizky datang tepat waktu dan menghentikan ledakannya. Rizky pun mengambil surat itu dari tangan Ria, di mana pada saat yang sama si dokter tolol malah membuka bungkus yang kedua sehingga pemicu bom kembali aktif. Melihat itu, Rizky pun langsung bertindak. Anjay. Tak lama, saat Rizky keluar dari tempat itu, dia sangat terkejut melihat dokter tolol tadi ternyata telah tewas oleh seseorang. Kemudian, tampak Ria sedang menemui bebenguk misterius itu di sebuah pesta. Dan ya, ternyata ini dia penampakannya yang dari dulu sok-sokan misterius, padahal muka cuma pas-pasan, gak ada ganteng-gantengnya, kirain mirip Zayn Malik atau Taehyung, ternyata malah kayak Kata Seldung. Yang dulunya sok-sokan misterius, malah kayak Vinicius. Maaf bang, ini bukan rasis tapi fakta. Makanya dari dulu jangan sok-sokan misterius, udah tahu wajah kayak gitu. Halah, kecewa aku. Ya udah, kita lanjut aja. Ya, di sana bebenguk merasa kecewa dengan si Ria karena surat dari dokter tolol diambil oleh Rizky sehingga Ria pun tidak dibutuhkan lagi oleh bebenguk. Ya, ternyata si bebenguk telah menaruh racun dalam minuman Ria sehingga di sisi lain, Edo datang ke rumah Rizky dengan keadaan kaget karena isi dari rumahnya sangat berantakan bagaikan sebuah hutan. Tapi Edo tidak heran karena ini merupakan kebiasaan kawannya yang jenius itu dalam bereksperimen. Contohnya sekarang saja dia telah membuat sebuah pakaian kamuflase terhadap tempat di sekitarnya. Почему? Покормите змею. Предоставьте его мне. Козлику пора давать. Di sana, Rizky pun memberitahu tentang penyelidikannya kepada Edo tentang semua tragedi yang tengah terjadi, di mana semua itu merujuk terhadap satu orang, ya, dia adalah si bebenguk profesor itu. Ke malam harinya, Rizky mengajak Edo ke sebuah klub malam yang ternyata di sana juga ada kakak dari Rizky bernama Usen yang sedang menanti kedatangan mereka. Di dalam klub, Rizky melihat orang yang sangat mencurigakan. Oleh sebab itu, Rizky pun langsung mengikutinya, berbeda dengan Edo yang lebih memilih bermain judi. Rizky pun memasuki sebuah ruangan di mana di dalamnya terdapat seorang wanita bernama Ella, di mana Rizky gak sengaja langsung bertemu dengan sang pemilik surat yang diambil dari Ria, karena menurut Rizky, Ella merupakan korban bebenguk selanjutnya.
Ella pun mengambil surat itu dan langsung membacanya, di mana isinya merupakan pesan dari kakaknya yang berbunyi bahwa Ella mungkin tidak akan menemukan kakaknya lagi disebabkan kakaknya akan berkorban untuk mengubah sejarah. Tak lama, Rizky sadar bahwa di atas mereka ada orang yang sedang bersembunyi. Dia pun langsung berhipotesis memprediksi serangan demi serangan yang akan dilakukan. Идемте со мной. Disebabkan lawannya menggunakan pelindung senjata tajam, dia pun bangkit lagi dan malah kejar-kejaran. Sampai akhirnya Rizky pun berhasil mengatasinya. Keesokan harinya, Rizky membawa Edo ke acara pernikahan dengan acak-acakan. Tak sempat untuk merapikan disebabkan kejadian semalam. Tapi tunangannya, yaitu Anis, tidak mempermasalahkan hal itu karena dia telah mencintai Edo apa adanya. Hoi hoi, ini dia definisi cewek tidak pandang fisik melainkan memandang isi dompet. Halah, semua cewek sama aja. Saat Rizky ingin pulang, dia dihampiri seorang pria bernama Paruk. Ya, ini dia anak buah si Bebenguk yang mana dia menyampaikan bahwa si bosnya ingin bertemu dengan Rizky. Dan tepat setelah berjuta-juta tahun lamanya dunia ini diciptakan, akhirnya Rizky bertemu dengan orang yang sangat ingin ditemuinya di sebuah kampus. Tapi ya, tampaknya Rizky kecewa berat saat melihat wajahnya yang dulunya sangat misterius. Di sana, Rizky menyuruh si Bebenguk untuk jangan mengganggu Edo dan Anis lagi karena mereka bukan anggota penyidik lagi. Tapi di sana, si Bebenguk berkata bahwa kalau Rizky selalu mencampuri urusannya, maka dia tidak akan segan untuk membunuh mereka. Si Bebenguk pun memberitahu bahwa dia telah membunuh Syria, sehingga membuat Rizky marah dan berjanji akan menghancurkan si Bebenguk. Что хотите сыграть в эту игру? Что вы проиграете? Я сделаю то же самое с вами. Я бы с радостью принял и свою. Я прослежу... Di sisi lain, terlihat Edo dan Anis sedang menuju kereta di stasiun Surabaya ke Madura. Tapi dia melihat ada hal yang janggal dan aneh dengan satpam di sana. Karena tak mau ambil pusing, Edo pun kembali bermesra-mesraan. Akan tetapi, dia diganggu oleh seorang pengantar minuman dan... Bukannya udah kelar urusannya karena udah tidak bersama Rizky, namun ternyata ada saja yang mengganggu kehidupannya. Bahkan ternyata si Rizky sudah berada di kereta itu sejak tadi dalam mode penyamaran. Tak ingin Anis terlibat, Rizky pun menjatuhkan Anis ke sungai. Melihat itu, Edo pun marah karena belum sempat sama sekali menggadabah tubuh si Anis. Tapi di tengah-tengah pertengkaran, tiba-tiba... Ya, anak buah Bebenguk datang dan langsung membidik senapannya. Tapi jangan khawatir, karena si jenius Rizky telah satu langkah di depan mereka dan telah menyiapkan beberapa kejutan sebelumnya, sehingga... Итак, Зачем вы привели их сюда? Saat pindah gerbong, Rizky langsung rebahan dan menyuruh Edo untuk berbaring di sampingnya. Mungkinkah mau adu batang? Ternyata mereka pun langsung diberondong. Agar Edo sedikit lega, Rizky memberitahu bahwa dia telah menyuruh kakaknya untuk menjemput Anis di sungai, sehingga Edo pun bersedia membantu Rizky untuk yang terakhir kalinya. Mereka pun OTW Paris untuk menemui Ella. Снова ринемся в пролом. Сначала найдите мой багаж. самое подходящее место для медового месяца. Стой! Есть хотите? Зверски. Singkat cerita, mereka pun memberitahu Ella bahwa tujuan Bebenguk membunuhnya karena kakaknya Ella yang bernama Basir bekerja untuk Bebenguk dan dia curiga bahwa Basir telah membocorkan rencananya pada Ella. Ella pun langsung memberikan kertas yang dulu pernah diberi Basir.
Melihat kertas itu bau anggur, Rizky pun langsung menyimpulkan bahwa ini berasal dari sebuah pabrik anggur, sehingga Ella pun memberitahu bahwa dia tahu sebuah pabrik anggur yang dihuni oleh para penjahat. Saat tiba di pabrik itu, Ella langsung bertanya ke seorang pembuat bom yang bekerja untuk Bebenguk di mana lokasi kakaknya sekarang dan di mana saja lokasi bom yang telah diletakkan. Orang itu pun bilang bahwa dia telah berjanji pada Bebenguk untuk tidak akan meninggalkan jejak dan juga dia takut karena seluruh keluarganya diancam oleh si Bebenguk sehingga dia pun melakukan. Нет! Si jenius Rizky pun mengamati ruangan itu untuk mencari jalan keluar sedangkan si Edo menjaga mereka agar para penjahat gak masuk. Saat menuju jalan keluar lewat pintu rahasia, Rizky menemukan banyak sekali peledak dan juga menemukan sebuah petunjuk di mana bom selanjutnya akan diledakkan. Mereka pun langsung OTW gaspol tempat itu untuk menghentikannya. Dan ya ternyata si Bebenguk gak kalah cerdas di mana sebenarnya tempat itu hanya sebuah pengalihan karena sebenarnya bom diletakkan di sebuah hotel yang dekat dengan tempat mereka dan juga bom itu ditujukan pada tikus-tikus pejabat koruptor 300 triliun. Menyadari hal itu mereka pun langsung bergegas ke sana tapi saat memeriksa TKP, Rizky menemukan sebuah jasad yang bernama Imron yang mati dengan sebuah tembakan sniper sehingga dapat disimpulkan bahwa ledakan tadi cuma kedok untuk menutup pembunuhan Imron agar disangka dia mati oleh ledakan. Kemudian mereka pergi ke tempat sang sniper membidik dan mereka menyimpulkan bahwa sang penembak bukan kaleng-kaleng dan ya dia adalah Paruk, tangan kanan si Bebenguk yang merupakan mantan anggota militer. Keesokan harinya, Rizky mengumpulkan semua petunjuk yang didapatnya, di mana ternyata Imron merupakan pemilik dari sebuah pabrik senjata, dan dengan kematiannya, maka si Bebenguk mengambil alih seluruh pabrik itu, dan menurut informasi, si Bebenguk akan ke pabrik itu yang berada di negara Jerman, sehingga membuat Rizky dan kawan-kawan akan menyusulnya dengan dibantu oleh si Ella dan anak-anak buahnya melewati jalan pintas. Я никуда от нас не денется. Есть другой путь. Вас. Если мой брат... Saat mereka sampai di tempat, Rizky menyuruh Edo untuk mengirim pesan melewati telegram. Sedangkan si Rizky menyusup masuk ke ruangan Bebenguk untuk melihat rencana-rencana Bebenguk. Tapi sayangnya, dia pun ketahuan oleh bawahan Bebenguk sehingga... Di sisi lain, saat Edo kembali, dia menemukan kertas di mana Rizky menyuruhnya untuk menuju menara. Sedangkan Rizky di dalam mulai membeberkan rencana Bebenguk bahwa dia sengaja membuat para penjahat meledakkan bom agar membuat krisis di Eropa serta mengambil alih pabrik-pabrik senjata dengan membunuh pemiliknya, di mana sebenarnya si Bebenguk ingin memulai perang dunia sehingga semua senjata di pabriknya akan laku keras dan dia akan menjadi kaya raya. Di luar, Paruk siap di menara dengan snipernya menembaki Edo, tapi ternyata Edo malah menggunakan meriam yang membuat Paruk lari terbirit-birit turun ke bawah. Edo pun langsung membawa kabur Rizky dengan tak lupa mengambil senjata untuk berjaga-jaga dan ternyata si Bebenguk dan Paruk gak mokat sehingga mereka langsung mengejar si Rizky dan Edo. Mereka berdua pun terdesak di sebuah tembok, tapi untungnya pasukan Bebenguk malah menembakkan sebuah meriam sehingga membuat lubang yang langsung diambil untung oleh Rizky dan Edo untuk kabur. Namun tentara itu tetap mengejar mereka sampai ke hutan dan adegan pertempuran yang sangat epik pun terjadi dengan efek slow-mo yang sangat memanjakan mata.
Akibat kekurangan darah karena telah digantung menggunakan kail besi, si Rizky sekarat dan tak sadarkan diri walau telah dilakukan sesuatu. Tapi entah cairan apa, mungkin kencing suster ngesot yang disuntikkan sehingga membuat Rizky sadar tapi agak lain. А почему лодыжка чешется? Rizky pun menyimpulkan bahwa target bebenguk selanjutnya adalah sebuah tempat pertemuan perdamaian antar negara yang akan diselenggarakan di Swiss. Si Rizky mengatakan bahwa akan ada korban yang akan ditembak dari jarak dekat dan yang akan melakukannya adalah kakak si Ella, yaitu si Basir. Jadi dia memutuskan untuk menghentikan Basir terlebih dahulu. Он жив? Setelah Rizky mengamati seluruh tamu, dia menyimpulkan bahwa Basir sedang menyamar menjadi salah satu duta besar di sana, yang mana sebelumnya Rizky telah mendapatkan informasi bahwa ada seorang dokter yang telah merubah wajah Basir menjadi seperti wajah salah satu duta besar. Dia pun menyuruh Ella dan Edo untuk mencari Basir, sedangkan Rizky ada tugas lain yang harus dikerjakan. Ya, ternyata Rizky mengajak bebenguk bertemu secara privat sambil main catur, sedangkan Edo dan Ella terus mengamati orang yang ada bekas operasi di wajahnya. Alhasil, mereka menemukannya dan berhasil menggagalkannya. Гры. Tapi ternyata si Paru menembakkan racun pada Basir sehingga membuat Basir mukat. Di sisi lain, Rizky mengungkapkan semuanya dimulai dari saat dia menyamar menjadi mahasiswanya dan menemukan bahwa si bebenguk selalu membawa buku merah sehingga saat bebenguk menyiksa Rizky di pabrik senjata, dia menukar buku itu dan langsung diserahkan ke Anis untuk diberikan pada polisi agar menjadi bukti atas kejahatan si bebenguk. Meskipun si bebenguk udah tertangkap basah dan akan segera ditangkap, dia masih bisa tersenyum dengan mengancam akan membunuh Edo. Melihat itu, Rizky gak khawatir, malah menjadikan kesempatan itu untuk berhipotesis memprediksi serangan bebenguk. Tapi ya, tampaknya si bebenguk bukan profesor abal-abal, di mana dia juga bisa melakukan hipotesis. Dan juga si bebenguk lebih untung dengan menyerang luka di dada Rizky, sehingga Rizky memutuskan untuk menjatuhkan diri bersama si bebenguk dari ketinggian gunung itu. Только... Karena telah beberapa hari tubuh Rizky gak ditemukan, akhirnya dia divonis meninggal dunia. Dan ya, kisah itu ditulis oleh Edo, dan saat Edo mengakhiri tulisannya, datanglah paket yang berisi alat pernapasan yang pernah digunakan Rizky di Swiss, sehingga Edo pun kaget. Atau terkejut lah. Dan ya, ini dia sosok sang Rizky yang sedang berada di sana sejak tadi, berkamuflase dengan kursi tanpa sepengetahuan Edo. Dia pun melihat tulisan Edo dan menambahkan, "The end." Tamat, ending yang sangat membanggongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kau jangan sekali-kali sok-sokan misterius kalau akhirnya akan membuat orang lain kecewa. Dan juga jangan pernah kita terlalu berharap atau berekspektasi tinggi terhadap seseorang, karena kita akan kecewa juga pada akhirnya. Tapi berharaplah pada Allah, bukan pada makhluknya, apalagi pada wanita, karena sudah jelas bahwa inna kaidahunna azim, tipu daya wanita begitu dahsyat. Dan juga jangan terlalu berlebihan dalam mencintai dan juga membenci. Ingat kata Sayyidina Ali, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna bagidaka yaumamma wa abghid bagidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yaumamma, yang artinya cintailah kekasihmu sewajarnya, takut-takut di kemudian hari dia akan menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu sewajarnya juga, takut-takut di kemudian hari dia menjadi kekasihmu. Maka dari itu tetaplah ingat Allah dimanapun kita berada.
Saya Bills, Direktur Nadia Official, mohon pamit undur diri dan akan bertemu kembali di video selanjutnya. Adios. NKRI harga mati, tikus berdasi sampah negeri.